Dari yang saya tahu, biasanya perselingkuhan tidak pernah membawa akhir yang baik kepada pelakunya. Baik itu biasanya akan membawa pertikaian, perkelahian, tindak pidana, bahkan tidak sedikit juga yang sampai meregang nyawa gara-gara isu perselingkuhan. Kita tahu bahwa isu perselingkuhan ini memiliki resiko yang sangat besar. Tetapi pertanyaannya, kenapa orang-orang masih banyak yang selingkuh? Jadi kira-kira apa yang menjadi alasan orang untuk selingkuh? Kita akan bahas sama-sama di dalam video ini. Bersama saya, Joshua Fafian. Jadi teman-teman, ada beberapa alasan kenapa orang berselingkuh. Jadi itu ada faktor psikologi dan juga ada faktor hubungan ya, relationship antara pasangannya. Kita akan bahas satu-satu mulai dari psikologi dulu. Jadi bisa jadi orang yang selingkuh memiliki trauma masa lalu. Jadi entah itu dia masa lalunya dia pernah disakiti oleh orang lain, atau dia masa lalunya dia pernah dikhianati oleh orang lain. Akhirnya itu membuat dia menjadi sosok yang bisa dibilang sosok yang tidak mudah percaya kepada orang lain, trust issue. Jadi karena dia tidak mudah percaya kepada orang lain, dia merasa bahwa setiap orang adalah orang yang suka selingkuh kayak gitu. Jadi dia ada perasaan dia daripada saya yang diselingkuhin lebih baik saya yang selingkuh, daripada saya yang disakitin lebih baik saya yang nyakitin, saya happy-happy aja seperti itu. Mungkin dia dahulu pernah disakiti oleh pacarnya atau suaminya sehingga akhirnya dia tidak percaya lagi kepada lawan jenisnya. Bisa jadi seperti itu ya teman-teman. Jadi hal inilah yang akhirnya membuat orang menjadi tidak percaya kepada orang lain. Sehingga dia menganggap bahwa pasangan itu ya hanya untuk main-main saja. Hanya untuk have fun saja. Hanya untuk senang-senang saja. Seperti itu. Tapi ada juga orang yang selingkuh trauma masa lalu karena dia kurang disayangi oleh orang tua atau orang-orang terdekatnya teman-teman. Sehingga dia merasa haus akan kasih sayang. Nah, orang-orang yang haus akan kasih sayang ini ketika dia bertemu dengan orang yang suka dengan dirinya, sayang dengan dirinya, dia akan merasakan suatu kebanggaan sendiri teman-teman. Tapi pada umumnya satu orang tidak cukup. Jadi dia haus banget akan afirmasi orang lain, akan kasih sayang orang lain. Dia merasa dirinya tidak cukup. Satu orang pun yang menyayangi dia tidak cukup. Karena mungkin trauma masa lalu itu tadi. Mungkin karena dia tidak disayangi, atau mungkin dia sering diperlakukan tidak baik dengan orang lain, diperlakukan kasar oleh keluarga terdekat kayak gitu. Sehingga ketika dia bertemu dengan orang yang menghargai dia, yang mencintai dia, menyayangi dia, dia merasa itu adalah suatu hal yang bikin edik banget kayak gitu, bikin kecanduan banget, sehingga dia satu orang rasanya tidak cukup. Saya pengen disayangi semua orang. Nah, itu bisa jadi seperti itu juga ya teman-teman. Itu karena faktor masa lalu, tapi juga ada perselingkuhan yang terjadi karena faktor pasangan kayak gitu. Pada umumnya yang sering kali terjadi ketika orang berselingkuh itu adalah adanya hubungan yang retak dengan pasangannya teman-teman. Jadi entah itu dia bermasalah, sedang berkonflik dengan pasangannya. Nah ini biasanya adalah salah satu awal dari perselingkuhan ya teman-teman. Nah biasanya yang jadi masalah ketika kita memiliki masalah dengan pasangan kita, yang bikin pintu perselingkuhan itu karena kita sering curhat atau kita menceritakan permasalahan kita bukan kepada pasangan kita, tetapi kepada orang di sekitar kita, baik itu teman ataupun sahabat, seperti itu ya. Jadi saran saya, kalau misalnya kalian punya masalah dengan pasangan kalian, cara terbaik untuk menyelesaikannya adalah berkomunikasi langsung dengan
pasangan kalian kayak gitu. Kecuali kalau misalnya kalian minta second opinion, mintalah kepada keluarga terdekat kalian kayak gitu, atau mintalah kepada orang-orang yang profesional memang. Tapi kalau misalnya kalian minta kepada teman kalian, sahabat kalian, apalagi kalau misalnya teman kalian lawan jenis, itu sudah pasti akan membuka pintu untuk perselingkuhan, teman-teman. Karena pada umumnya kalau misalnya lawan jenis, si lawan jenisnya ini biasanya akan jadi baper, teman-teman. Kalau misalnya kalian curhat tentang pasangan, apalagi kalau misalnya dia jomblo ya, terus dia akan merasa saya akan merasa di posisi pasangannya dia kayak gitu. Saya akan merasa bahwa saya bisa melakukan lebih baik kok buat kamu kayak gitu. Udah dah, kamu tinggalkan dia aja. Nah, biasanya itu jadi celah. Tidak hanya komunikasi ke lawan jenis, kadang juga komunikasi ke sesama jenis itu kadang bisa jadi masalah juga, teman-teman. Karena saya nggak sedikit juga menemui ketika orang punya masalah dengan pasangannya, terus misalnya nih cewek nih punya masalah dengan cowoknya, habis itu dia cerita dengan temannya, sahabatnya yang cewek kayak gitu. Akhirnya sahabatnya yang cewek ini dia menjadi tahu ya, oh karakter dari cowoknya kayak gini, mungkin cowoknya kayak gini ya, rasanya ada rasa kepengen juga. Akhirnya cinlok nih yang temannya ini sama mantan pacarnya ke depannya. Nah, itu sering sekali terjadi juga. Makanya ada istilah teman makan teman tuh. Ya karena itu tadi sering kali kejadian ada permasalahan atau ada sedikit-sedikit kita ceritanya bukan menyelesaikan ke pasangan, tapi kita ceritanya ke orang lain. Itu jadi alasan orang selingkuh juga, teman-teman. Biasanya gara-gara ada permasalahan di dalam hubungannya. Ketika dia ketemu orang lain, dia merasa bahwa orang lain memiliki kelebihan dari pasangannya ini tadi yang tidak dia dapatkan dari pasangannya. Nah, itu akhirnya menjadi isu perselingkuhan baru. Kalau misalnya kalian gentle, lebih baik kalau misalnya kalian ada permasalahan dan memang tidak bisa diselesaikan secara baik-baik, ya udah selesai aja, putus aja kayak gitu. Baru kalian boleh membangun hubungan dengan orang lain. Itu lebih baik daripada kalian punya masalah dengan pasangan, terus kalian nemu orang yang lebih baik, tapi kalian nggak gentle. Kalian ngerasa kayak, oh tapi benar nggak ya pacarku ini nggak ya, takut ngomong lah, habis itu takut kehilangan benefit dari pacarnya lah, misalnya seperti itu. Akhirnya jadi khawatir untuk berbicara. Hal inilah yang akhirnya menimbulkan isu perselingkuhan, teman-teman. Ada juga masalah lain, masalah di ini juga psikologi ya. Jadi ada orang yang memang kecanduan untuk seks, teman-teman. Jadi kecanduan untuk berhubungan badan. Jadi kalau misalnya orang yang kecanduan berhubungan badan, biasanya satu pasangan itu tidak cukup, teman-teman. Nah, karena dia punya kecanduan. Karena apa? Karena kalau kita udah punya pasangan, pasti dong ada rasa capeknya, gitu. Ada rasa bosennya, ada rasa malesnya, gitu. Nggak setiap hari bisa melayani. Ini saya berbicara untuk yang sudah menikah ya. Kita nggak bicara untuk pacaran yang pergaulan bebas ya. Saya nggak itu ya. Walaupun pergaulan bebas nggak diperbolehkan gitu ya secara norma agama juga, tapi banyak sih anak muda zaman sekarang dan itu tidak saya sarankan, teman-teman. Karena ya pertama, kalau kalian gonta-ganti pasangan itu bisa penyakit juga. Habis itu juga secara psikologis kalian bisa kecanduan juga. Nah, kalau sudah kecanduan, wah itu repot. Makanya itu nanti akan terbawa, apalagi kalian sampai menikah nanti. Walaupun ada orang yang memang bisa bertobat kayak gitu ya, tapi nggak sedikit juga orang yang punya kelakuan buruk, kelakuan akhirnya menjadi kebiasaan akhirnya menjadi karakter. Ketika udah menjadi karakter, sudah sulit ngobatinnya, sulit, teman-teman, karena karakter itu dibangun dari kebiasaan berhari-hari, berbulan-bulan, bertahun-tahun sudah jadi karakter. Kalian mau berubah 1 hari 2 hari nggak mungkin bisa berubah langsung kayak gitu. Inilah yang akhirnya menjadi karakter seseorang. Ketika dia suka bergonta-ganti pasangan, akhirnya dia menjadi kecanduan berhubungan badan, dan itu kebawa sampai ke hubungannya, sampai ke pernikahannya, teman-teman. Itu menjadi salah satu alasan juga kenapa orang gampang selingkuh ya, teman-teman. Akhirnya ketika dia tidak menemukan kepuasan di pasangannya, akhirnya dia mencari kepuasan lain di orang lain yang kebetulan mungkin
sefrekuensi atau ternyata bisa memuaskan hasratnya, akhirnya terjadilah isu perselingkuhan itu tadi, teman-teman. Biasanya yang jadi pertanyaan kita, apakah orang yang suka selingkuh bisa kembali lagi ke jalan yang benar? Atau bisa nggak orang yang suka selingkuh itu bertobat? Kayak gitu ya. Kalau dari yang saya alami, saya juga dari keluarga yang broken ya, bukan dari orang tua yang harmonis kayak gitu, teman-teman. Salah satu orang tua saya juga suka selingkuh, bahkan dari saya kecil kayak gitu. Ketika saya ditanya pertanyaan demikian, apakah orang yang suka selingkuh tuh ada kemungkinan bertobat? Harapannya kecil, teman-teman. Hampir tidak mungkin. Kalau saya merasa ya, hampir tidak mungkin, karena saya melihat beberapa kasus yang sama dengan teman-teman saya yang memang mungkin broken home juga, punya keluarga yang selingkuh juga, dan hampir rata-rata sama, teman-teman. Sulit sekali menemukan orang yang bertobat setelah punya karakter yang selingkuh yang bisa dibilang parah ya, kayak gitu. Jadi kemungkinan orang bisa bertobat dari selingkuh itu ya mungkin di bawah 5% ya, teman-teman, kayak gitu. Makanya kalaupun ada dari pasangan kalian yang suka selingkuh dulunya dan sekarang kalian rasa baik-baik, bisa jadi nggak baik-baik, bisa jadi belum ketahuan aja kayak gitu. Jadi gitu ya. Jadi kalau sudah perselingkuhan itu menjadi sebuah karakter, jadi sebuah habit, susah banget mau berhenti kayak gitu. Makanya saya sarankan kepada kalian, jangan coba-coba. Kalau misalnya kalian punya hubungan yang baik, jagalah hubungan yang baik itu, teman-teman. Jangan sampai kalian selingkuh, karena ketika kalian sudah coba sekali, 2 kali selingkuh, itu bisa bikin kalian kecanduan, teman-teman. Karena namanya kekurangan pasti ada di setiap orang, pasti ada kekurangan dari pasangan kita, teman-teman. Saya sarankan kalau misalnya kalian memang tidak bisa memperbaiki hubungan kalian dengan pasangan, be gentle. Mending kalian putuskan, stopkan hubungan kalian, baru kalian membangun hubungan yang baru dengan orang lain. Kalau misalnya kalian belum yakin dengan pasangan kalian, jangan lanjut ke jenjang pernikahan, teman-teman. Karena putusnya sulit, nggak kayak putus orang pacaran ya. Cerai itu sulit banget, sulitnya bukan main, teman-teman. Apalagi kalau misalnya kalian harus pengadilan segala macam. Kok kalian punya uang ya nggak jadi masalah sih. Tapi kan masa kalian mau nikah cerai, teman-teman. Walaupun kalian mungkin punya duit, kalian bisa melakukan itu, tetapi ingat, histori atau sejarah kalian, memori orang lain di dalam kehidupan kalian itu kayak tato, teman-teman. Nggak bisa kalian hapus dengan mudah begitu saja. Kayak gitu. Jadi saya sarankan bagi kita semua, kalau misalnya punya hubungan, rawat baik-baik. Sayangi orang yang menyayangi kalian. Jangan sampai orang yang menyayangi kalian sia-siakan, kalian selingkuh hanya karena hasrat kalian. Nanti ketika orang yang setia itu udah meninggalkan kalian, kalian menyesal pada akhirnya, teman-teman. Karena sering sekali juga saya temukan ya, teman-teman, misalnya cewek-cewek yang nakal gitu deketi bapak-bapak yang udah punya keluarga, yang sebenarnya keluarganya harmonis, tapi hanya untuk morotin uangnya aja, teman-teman. Morotin uang, akhirnya keluarganya berantakan. Anaknya broken home, anaknya nggak dapat kasih sayang, anaknya jatuh narkoba, pergaulan buruk, pergaulan bebas, menjadi korban keluarganya. Dan pada akhirnya ketika dia, sang suami ini tadi sama cewek yang nakal, ketika dia uangnya udah habis, ketika dia jatuh sakit, udah ditinggalkan, teman-teman. Akhirnya nggak ada satupun keluarga yang merawat dia. Akhirnya dia tua, nggak punya apa-apa, nggak punya keluarga, dan hidupnya sebatang kara, teman-teman. Nah, jangan sampai bagi kalian para pria-pria juga, bapak-bapak juga, jangan sampai hidup kalian seperti itu. Sayangi keluarga kalian. Gimana jelek buruknya kalian, kalau misalnya ada apa-apa, pasti kalian akan kembali ke keluarga kalian juga. Ya syukur-syukur kalau kalian dapat pasangan yang baik, mau menerima kalian kembali segala kekurangan kalian, walaupun kalian melakukan kesalahan ya, melakukan perselingkuhan ya. Nggak sedikit juga saya ngelihat ibu-ibu
yang kuat di luar sana, yang bertahan. Mereka bertahan tuh bukan karena mereka kuat, teman-teman. Mereka bertahan tuh mungkin bisa jadi karena mereka punya anak juga, mereka sayang sama anak mereka. Mereka kasihan kalau misalnya anak mereka nanti nggak punya bapak, siapa yang nafkahin keluarga. Jadi bukan berarti kalau misalnya kalian sebagai suami, istri kalian tahu kalian selingkuh, terus istri kalian tidak meninggalkan kalian, itu bukan berarti istri kalian menerima kalian apa adanya. Enggak, teman-teman. Karena saya yakin di dalam hati kecil seorang istri atau seorang suami tidak ada yang mau untuk diduakan, tidak ada yang mau untuk dimadu. Saya yakin, hampir 100% saya yakin, teman-teman. Tidak ada yang mau, teman-teman. Walaupun apapun alasan itu, alasan agama lah, alasan tidak punya anak lah, alasan apapun itu, tidak ada orang yang rela 100% untuk diduakan, teman-teman. Karena pada dasarnya Tuhan itu menciptakan kita berpasang-pasangan ya, teman-teman. Jadi pasti ada rasa iri hati, ada rasa nggak suka, ada rasa kecewa kalau misalnya orang yang kita cintai mencintai orang lain juga, teman-teman. Seperti itu ya, karena pada dasarnya manusia ini adalah makhluk pencemburu ya, teman-teman. Tapi kan ada cemburu yang bisa dikontrol, ada yang enggak kayak gitu. Tapi alangkah baiknya kita tidak menyakiti hati pasangan kita. Seperti itu ya. Jadi itu adalah beberapa alasan kenapa orang bisa melakukan perselingkuhan. Jadi semoga ini bisa menjadi pelajaran bagi kita semua, dan saya harapkan kalian yang menonton video ini, walaupun kalian masih pacaran atau punya pasangan atau bertunangan atau sudah menikah, saya berdoa yang terbaik untuk hubungan kalian semua. Jadi saya berharap kalian mendapatkan pasangan yang baik, pasangan yang sefrekuensi, dan pasangan yang setia dari awal, dari mungkin kalian membangun, merintis hidup kalian, karir kalian, sampai dengan nanti kalian tua, punya cucu, punya cicit, gitu, punya anak, dan keluarga besar. Oke deh, mungkin gitu dulu ya sharing kita kali ini. Semoga ini bisa bermanfaat bagi kalian. Kalau kalian punya opini lain, silahkan tuliskan di kolom komentar di bawah. Saya Joshua Hovian, sampai jumpa lagi.